dan masukkan username, email, serta password yang teman-teman miliki. Silahkan dicoba ya teman-teman. Silahkan login. Apakah ada yang tertinggal sampai tahap ini? Bisa buka niagoster.co.id, pojok kanan atas login, kemudian silahkan bisa masukkan passwordnya, email dan passwordnya. Kemudian apabila sudah, klik masuk sekarang juga. Ini. Nah, otomatis nanti akan diarahkan ke halaman dashboard Simple WordPress. Seperti ini dashboardnya. Ada yang tertinggal sampai tahap ini untuk loginnya teman-teman? Sudah bisa masuk semua? Ya. Ya, saya tunggu ya teman-teman. Sambil bisa dibaca untuk tutorialnya. Oh iya, oh iya. Baik, saya ulang ya. Ini saya logout kembali bagian tertinggal. Saya ulangi sekali lagi. Ini silahkan bisa buka situs niagaoster.co.id. Saya kopaskan untuk ini. Silahkan klik ini saja linknya yang saya share di kolom live chat. Itu silahkan diklik. Kemudian pojok kanan atas di sini sebelah keranjang itu ada login ya. Saya taruhkan dulu seperti ini biar lebih jelas. Di sebelah pojok kanan atas itu ada login. Itu teman-teman silakan bisa login. Kemudian masukkan username dan password yang teman-teman miliki. Apabila kemarin registernya menggunakan email dan password. Kalau kemarin registernya pakai loginnya dengan Google, silakan login dengan Google. Apabila loginnya dengan Facebook kemarin, pas ketika beli domain, silakan menggunakan Facebook. Jadi silakan menggunakan cara login yang digunakan kemarin. Itu seperti ini ya teman-teman. Contohnya, kemudian masukkan emailnya dan passwordnya, kemudian klik masuk sekarang juga. Nah, sudah. Seperti ini ya contohnya ya teman-teman. Oke, apabila sudah, kita langsung lanjut saja. Apabila sudah masuk di sini semua, kita akan masuk ke WordPress admin kita. Klik di sini yang tombol biru itu warnanya bisa diatur ya. Silahkan klik WordPress admin. WordPress admin ini silahkan bisa diklik ya teman-teman. Itu silahkan bisa diklik WordPress adminnya. Nah, udah masuk seperti ini semua teman-teman. Pas. Ya. Pas, pas. Oh, udah ya. Maksudnya. Oh, belum Mas, ini. Oh iya, saya tunggu. Ini masuk sini, apabila sudah masuk sini, klik WordPress admin, nanti akan masuk ke dashboardnya seperti ini. Saya besarkan biar lebih jelas. Nah, saya tunggu ya 2 menit ya. Semoga sudah semua. Oh, udah Mas, udah. Yang tulisan dashboardnya Mas ya. Iya, iya. Sudah. Apabila sudah, kita lanjut ke materi. Oke. Gambar ya, screenshot atau share screen di sini saya gantian, ini saya stop. Seperti apa perbedaannya?
Mas Izal, untuk Mas Izal ini belum teraktivasi ya, karena ini kemarin agak yang paling bawah untuk pendaftarannya. Nanti akan saya aktivasi, Mas. Ditunggu saja. Yang dulu, nanti akan ada aktivasi di pertengahan ini, Mas. Ini karena isi formnya yang terakhir-terakhir ini belum, karena di luar batas kemarin. Kemudian kita lanjut saja ya teman-teman, nanti akan saya aktifasi kurang beberapa ini yang tanggal 8 kemarin isinya. Oke, oh iya, baik. Oke. Oke, sudah ya teman-teman, kita lanjut. Oke, apabila sudah, ini setelah klik login WordPress admin, selamat bisa masuk ke dashboard WordPress teman-teman. Nah, langkah awal yang kita perlu lakukan adalah memberikan title dan tagline pada website kita dengan cara klik setting, kemudian general. Setelah mengganti site title dan tagline, silakan klik save change. Nah, title ini sebenarnya untuk memberikan sebuah nama di website kita sesuai dengan nama misalnya perusahaan kita nanti, dan penjelasan tagline-nya itu sebagai penjelasan dari titel judulnya itu. Nah, langsung kita praktekkan ya teman-teman. Caranya sudah ada di materi untuk memberikan judul atau titel dan tagline, keterangan dari judul itu tersebut. Nah, langsung saja teman-teman, silahkan klik setting, kemudian general. Nah, di sini kita kembali ke dashboard WordPress kita. Ini kan biasanya kan secara default judul website kita itu my blog ya. Nah, ini akan kita ganti my blog ini menjadi sesuai nama dengan perusahaan kita atau dengan usaha kita. Nah, caranya bagaimana? Kita cari menu setting. Di sini ada setting. Di sini ada setting. Kemudian klik general. Klik general. Nah, di set title ini karena sebagai judul ya teman-teman, silahkan diisikan misalnya nama perusahaan teman-teman. Misalnya ini NASA ini ya. Di sini tagline-nya itu menjelaskan judul yang teman-teman miliki di sini. Misalnya jual produk NASA seperti itu contohnya. Nah, ini disesuaikan dengan nama perusahaan teman-teman dan keterangannya menjelaskan tentang judulnya itu. Contohnya seperti ini, NASA, jual produk NASA, seperti itu contohnya. Kemudian apabila sudah diganti, itu teman-teman bisa melakukan perubahan time format atau bahasa atau time zone. Nah, karena saya sering menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena biasanya kalau bahasa Indonesia itu bahasanya itu agak membingungkan, malahan kalau di WordPress saya pilih English. Teman-teman bebas ya teman-teman menggunakan bahasa di sini, mau buat bahasa Indonesia atau bahasa apa itu bebas, silahkan disesuaikan dengan apa yang diinginkan teman-teman. Time zone ini kalau Indonesia kan +8 ya, itu silahkan bisa diganti UTC +8 atau default juga tidak apa-apa, silahkan. Apabila sudah melakukan perubahan ini, klik jangan lupa melakukan penyimpanan dengan klik save change seperti ini. Nah, seperti ini apabila sudah. Di sini di pojok kiri atas itu website kita sudah memiliki nama, yaitu sesuai apa yang teman-teman isi tadi kan. Defaultnya kan my blog ya, ini sudah memiliki nama sendiri, itu title. Ada yang ingin ditanyakan sampai tahap ini atau ada yang tertinggal? Mas Dani, Iya Pak. mohon izin. Iya, Nanti setelah kita setting ini, kita bisa ganti-ganti lagi nggak?
Oh bisa Pak, tidak perlu khawatir. Misalnya kan sudah direfresh gini ya. Nanti Bapak misalnya kemudian hari pengen mengganti ini, tinggal dirubah saja Pak. Misalnya NASA Tower seperti ini, tambahin misalnya karena tadi kan cuma simple ya namanya, tambahin kata atau menghapus itu bisa, atau mengganti namanya title-nya itu keseluruhan itu juga bisa, tinggal disesuaikan apa yang diinginkan. Kemudian apabila sudah, jangan lupa untuk melakukan save change. Jadi kapanpun bisa melakukan perubahan ini. Oke, tanpa ada nunggu batas waktu ya? Tidak ada batas waktu untuk perubahannya. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Mas. Mas Dani. Mas Dani. Iya, bagaimana Pak? Ini mau nanya nih Mas, yang pada time zone ini Mas, yang dipilih atau bebas nih Mas? Kalau time zone silahkan disesuaikan dengan yang di Indonesia Pak. Biasanya UTC plus 7 atau di UTC plus 8. UTC plus 8 kalau tidak salah. Atau tidak masalah. Misalnya di sini UTC plus 8. Oh ya Mas. Di Indonesia misalnya UTC plus 8. Indonesia itu UTC plus mohon maaf, kalau UTC plus 7 waktu Indonesia bagian barat, UTC plus 8 waktu Indonesia bagian tengah, dan UTC 9 waktu Indonesia bagian timur. Silakan disesuaikan dengan UTC domisili teman-teman. Saya ulangi, UTC plus 7 itu WIB, UTC 8 waktu Indonesia bagian tengah, UTC 9 waktu Indonesia bagian timur. Oh ya, oke Mas. Berarti kalau saya di WIB berarti UTC plus 7. Kalau teman-temannya mungkin ada di timur, itu UTC plus 9. Atau bagian tengah itu UTC plus 8. Sampai tahap ini, ada yang ditanyakan lagi? Oke Mas, terima kasih Mas. Oh iya, baik Pak, terima kasih kembali. Oke, kita lanjut ya, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita sudah melakukan perubahan. Mas Dani, saya mau tanya. Ya Pak, bagaimana Pak? Saya ketinggalan 15 menit itu tadi. Kira-kira untuk mengejarnya gimana ya? Oh iya, Bapak yang perumahan Asa Sejahtera ini kemarin yang pakai subdomain ya Pak? Iya, subdomain. Subdomainnya itu sudah diinstal WordPress belum Pak? Belum. Sudah membuat subdomain Pak? Sudah buat subdomain. Sudah. Nah, Bapak berarti yang harus Bapak lakukan adalah masuk ke cPanel-nya. Masuk ke ini saya hosting ini ya Pak ya. Iya, apakah punya akses cPanel Pak? Sebentar kelola hosting. Ini misalnya saya buat subdomain ya di sini ya. Kemudian contoh saja subdomain seperti itu. Iya. Kalau sudah Bapak karena sudah membuat subdomain sebelumnya, Bapak masuk ke Softaculous. Di sini ada pencarian atas itu search. Itu ada Softaculous, ketik aja Softa WordPress Manager by Softaculous. Softaculous ya. Iya, Softa seperti itu Pak. Sebentar. Atau sebenarnya tanpa membuat subdomain juga bisa, pakai subfolder juga bisa. Namun sangat berhati-hati sekali ya Pak. Ketika nanti melakukan instalasi, jangan sampai install di domain itu sendiri. Sebagai contoh kan di sini kan ada instalasi. Saya udah di cPanel Mas Dani. Habis itu ke mana nih? Di Softaculous Pak, sudah ketemu Softaculous-nya? Pencarian pojok kanan atas ada search, ada pencarian, kolom pencarian. Sudah lihat ini cari aja Softaculous seperti ini Pak. Subdomain ya? Softaculous Pak. WordPress Manager by Softaculous. Coba perhatikan dulu Pak di tempat saya Pak seperti ini. Ini saya besarkan. Bentar, belum ketemu. Ya.
Nah, di subdomain itu ada inosanisa cgm property.co.id. Itu Bapak saya sudah masuk kemana, Mas? Softaculous? Mohon maaf, sudah masuk Softaculous? Bentar. Bapak fokus dulu ke pencarian di atas ini, Pak. Karena Bapak kemarin kan juga sudah Ya, saya cek. Softaculous. Ya, Langsung baik, Softaculous berarti harus masuk application Softaculous saja, Pak. installer ini ya. Ya, WordPress Manager based Softaculous. Ya, Kemudian di sini Ya. ada WordPress Management. mm, ya sudah masuk, Kak. Nah, kemudian klik install di sini. Harap berhati-hati sekali, sebenarnya subdomain ini tidak disarankan. Kemarin biar seragam. Nah, ini pastikan Ya. installnya itu di subdomain ya, Pak. Ya, Nah, ini diarahkan di subdomain. install itu ya, install di WordPress ini ya. Ya. Sudah. Installnya di inosanisa cgm property ya, di subdomain Ya. berarti ya, Pastikan di URL-nya subdomainnya instalasi itu. diinstal. Ya, Kemudian nanti masukkan admin Sudah, Mas Adi. username. Ya, bagaimana? ya, Kemudian di sini ada set name, Admin. set description, itu bisa diisi nanti saja. Kemudian pastikan admin username ini silakan menggunakan username dan password yang diingat. Sudah? Oh ya, Sudah. Kemudian apabila sudah langsung scroll ke bawah, langsung klik install saja, Pak. Oke, sambil yang teman-teman yang lain ya teman-teman, kita lanjutkan prosesnya. ya. Nanti apabila Mas sudah Doni. langsung klik install ya, Pak. Mohon maaf izin Langsung bertanya, klik apa, Mas. Mas Dani? Satu persatu ya, Mas. Ini bapaknya dulu, kita selesaikan dulu. Ini kalau sudah pilih tema sembarang tema dulu, Langsung Pak. klik apa? Install di ini, Pak. Coba diperhatikan dulu, Pak. Iya. Sudah install seperti ini? Oh, belum, sebentar. Install ya? Ya. Pastikan di subdomain ya, Pak. Saya tidak bertanggung jawab karena Bapak menggunakan subdomain tadi. Apabila salah install di domain utama, pastikan dulu di subdomain. Itu saja yang harus berhati-hati saja. Ya. Berarti install domainnya itu berarti kan dipilih URL instalasi, itu pilih yang subdomain saya, gitu Ya, ya? benar. Ya, udah saya pilih, saya udah masukkan nama pengguna sama sandi admin, habis itu install. Iya. Oke. Kalau install sudah, kemudian akan seperti ini. Nanti bisa masuk ke langsung di Udah. administratif URL ini, langsung diklik saja. Itu langsung masuk ke Oh, dashboard. gitu ya. Iya. Ya, makasih. Oh, kalau untuk yang Oh. maaf, ini agak membingungkan peserta yang lain ya. Itu membuat subdomain ini bagi yang sudah punya hosting sendiri. Jadi Pak Jaja langsung saja login ke dashboard WordPress-nya. Tidak perlu lagi ya. Itu nanti yang menyebabkan mungkin langsung dilanjut saja ya. Sudah ya Pak, ini Pak Asa Perumahan, sudah ya? Sudah bisa Pak? Sudah masuk? Sudah masuk. Silakan bisa diikuti panduannya. Sudah masuk, Mas Dani. Oh iya, baik, silakan dilanjutkan ke setting, general, ubah site title dan tagline-nya sesuai panduan. Nah itu kita langsung untuk teman-teman yang lain, setelah instalasi selesai, Anda dapat mulai membuat postingan di website WordPress. Caranya sangatlah mudah. Hanya saja ada hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menekan tombol publish. Tujuannya agar Anda bisa fitur yang ada dalam halaman editor WordPress. Beberapa di antaranya adalah menambahkan judul, mengunggah media, menentukan kategori, menambahkan teks,
hingga mengubah permalink. Nah, ini langkah-langkah di bawah ini untuk membuat postingan di WordPress. Masuk ke dashboard WordPress seperti biasa ya teman-teman. Silahkan kembali ke dashboard WordPress teman-teman. Di sini cari menu post. Ini fungsinya post ini menambahkan sebuah artikel atau sebuah postingan. Kita akan belajar menambahkan artikel dulu. Caranya bagaimana? Klik post, kemudian add new. Di sini ada add new ya teman-teman. Ini silahkan diklik add new atau tambah baru. Kalau yang WordPress-nya tadi diubah pakai bahasa Indonesia, itu biasanya tambah baru di bagian atas ini, seperti ini. Contohnya seperti ini. Silahkan bisa diikuti ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian, add title ini sebagai judul artikel atau postingan yang akan kita buat. Contohnya, belajar membuat website seperti ini. Kemudian judulnya ini belajar membuat website. Di bawahnya itu kita bisa melakukan isi artikelnya apa. Misalnya saya baru belajar membuat website di WP Pro course 16 seperti ini misalnya. Nah, di sini juga teman-teman dapat menambahkan gambar. Apabila ingin menambahkan gambar, di sini juga bisa. Ini kita bisa insert ya di sini. Itu atau merubah di sini misalnya kita bold, kita hyperlink atau menambahkan apapun di sini bisa di sebuah postingan. Silakan bisa dicoba. Apabila sudah ditambahkan atau menambahkan sesuatu di sini, itu kita bisa melakukan publish. Apabila kita sudah setuju dengan apa yang akan kita posting. Seperti ini, publish. Klik pojok kanan ini, kemudian klik publish. Kita akan bisa melihat hasilnya seperti apa. Ini bisa langsung klik view post atau copy, kemudian paste di sini juga bisa teman-teman, silakan. Ini hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya, belajar membuat website. Contohnya seperti itu. Misalnya, teman-teman, Tunggu Mas, ulang lagi Mas. gambar, ini bisa tambahkan image atau galeri juga bisa ya teman-teman. Ini di enter dulu tadi ya, di enter dulu, kemudian kita bisa menambahkan image. Kita bisa upload. Ini seperti ini. Ambil dari lokal, kemudian update. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan sampai tahap ini. Tunggu Mas, mohon ulang lagi. Ya. Ini Mas yang tadi kan sudah kita. Ya, silakan Halo, Mas. dengarkan Pak. Ini kan sudah dibikin detail Mas ya. Kemudian ini sudah diketik di bawahnya saya baru belajar membuat website. Nah, kemudian setelah itu publish. Ya, publish Pak, benar. Oh, kita ulangi ya. Post di sini. Kemudian kita add new, tambah baru. Kemudian di sini kita bisa menambahkan judulnya, Pak. Tambah judul, yang bawahnya itu isi artikelnya. Ini artikel itu judul website. Ya. Seperti ini. Kemudian di sini bawahnya tipe atau choose a block ini diklik saja. Ini bisa diisi artikel. Ini kan satu paragraf ya, Pak. Nanti Bapak punya artikel banyak, itu diisi aja. Misalnya langsung di copy paste. Kemudian apabila ingin menambahkan gambar, Pak, itu tinggal Bapak enter saja di sini. Di sini ketika di enter itu ada tombol plus ya. Ini kita bisa mengisi galeri, paragraf lagi, heading, quote, atau banyak banget ini ya pilihannya ya Pak. Di sini ada image, galeri, audio pun bisa, cover, file, PDF, itu bisa ditambahkan di sini. Button, text, itu kalau biasanya kalau ada pertanyaan tadi yang PDF itu biasanya ada di file ya. Bisa file, upload. Misalnya tadi kan ada, saya punya materi ini, saya bisa upload di sini. Kemudian apabila sudah, klik publish.
contohnya apabila yang itu ada pertanyaan di kolom chat untuk membuat bagaimana cara upload PDF ya. Oke. Untuk WordPress address URL nanti kita bahas di materi selanjutnya, yaitu di mengubah permaling ya. Nanti kita pelan-pelan saja dulu sesuai urutan. Untuk video bisa ditambahkan seperti yang saya jelaskan tadi, klik plus di sini saja, tambahkan di sini ada plus ya. Di sini ada plus, tinggal cari video. Kita bisa menambahkan YouTube, upload video, ambil dari Vimeo, Animoto, dan lain-lain. Nah, ini contoh yang tadi PDF seperti ini. Nah, ini kita bisa menambahkan PDF, contohnya seperti ini. Kalau menambahkan video, tinggal kita klik plus saja, kita cari video. Kita bisa upload, namun sangat disarankan kalau di server kan menyebabkan berat ya. Nah, saran saya itu di embed menggunakan YouTube kalau video. Nah, apabila sudah, jangan lupa untuk melakukan publish atau update setelah melakukan perubahan. Sampai tahap ini ada yang ingin tanyakan? Oke, sudah done ya teman-teman. Kalau untuk menambahkan PDF tadi sudah jawab ya. Ini contohnya PDF-nya. Ini bisa di-download. Di sini ada tombol download-nya. Ini juga bisa. Ini ada tombol download-nya. Jangan lupa apabila sudah klik publish untuk melakukan perubahan. Ini teman-teman di postingan ini bebas berkreasi apapun, mau menambahkan apapun itu bisa. Itu silahkan bisa dipraktekkan teman-teman. Kalau mau nambah baru bisa kembali ke postingan lagi, kemudian add new lagi, kemudian isikan judul dan isikan isi artikelnya. Silahkan, mungkin saya beri waktu 3 menit ya, 16.08. Bisa membuat 2 atau 3 postingan. Silahkan. Sebelum kita akan... Ya, izin Kak. Ya, silahkan. Ya, Mas Dani, ini akan langsung praktik nih untuk masukkan post 1 demi 1. Nah, anggaplah di post pertama kita udah post ya. Udah fix yang pertama, kemudian post selanjutnya nih, misalnya kita udah ngetik-ngetik gitu, namun rencana kita mau cancel ya, itu gimana caranya? Oh, mau dihapus ya? Iya, dihapus. Oh iya, baik, bisa sekali Mas. Misalnya kan kita kembali ke post lagi. Misalnya saya nggak suka ya, misalnya ada Hello World ini postingan saya atau postingan default ini ya Mas. Ini pengen saya hapus, itu bisa sekali Mas. Ini di sini, diarahkan di sini, ada trash ya Mas, atau tempat sampah. Bukan yang di situnya Mas, di dalamnya. Coba masuk dulu di yang ya. Ya ini ya. Dibuka dulu. Kemudian itu kan ada paragraf-paragraf ya. Ada yang pertama, kemudian kita enter muncul paragraf yang baru. Nah, contoh seperti ini. Misalnya yang kolom ini yang jasa perawat lansia itu kita mau delete di mana ya? Aku bisa aja Mas, tinggal ini Mas. Ini kan tinggal diklik saja Mas. Klik ini sudah. Nah, di sini pojok ini ada sini ya Mas. Blok di sini. Itu remove image Mas. Oh, ada di dalam ya? Ya, ini kan ada, ini kan berupa blok ya Mas. Kita menambahkan enter tadi kan menambahkan plus. Plus itu istilahnya itu blok. Blok itu bisa kita hapus dengan klik ini dulu. Kemudian di sini, kemudian remove image-nya. Oh iya, oke. Ini juga bisa dihapus ini. Ini kan berupa blok juga ya. Ini kan paragraf ini juga bisa dihapus seperti ini. Oh iya, baik. Remove paragraf misalnya seperti itu contohnya. Apabila sudah Mas Dani. Ya, Mas Dani. Ini yang tombol postnya nggak kelihatan nih Mas, yang post barunya Mas, yang kalau untuk post barunya Pak, Bapak harus setelah publish jangan lupa kembali ke post lagi Pak untuk menambahkan baru. Itu cara mudahnya, atau di sini ada tambah baru Pak, sudah kelihatan sebenarnya. Itu bisa kita kembalikan ke post lagi bisa, langsung add new di sini juga langsung bisa Pak. Apabila ingin menambahkan. Ini ada dua ya, ada beberapa cara sih sebenarnya. Kembali ke dashboardnya itu Mas. Ya? Nggak, dashboardnya nggak kelihatan nih Mas. Apa? Maksudnya nggak kelihatan yang bagian mana Pak? Seperti apa? Dan sudah dipublish dari Mas.
Ya, kalau misalnya ini kan setelah dipublish, kalau mau lihat, ini post lihat sini seperti ini. Kalau mau lihat hasil artikelnya, itu diarahkan saja artikelnya sini, kemudian view. Terus view itu Mungkin lihat. gini Mas Ani, ini kan ada tools ininya, tools yang postnya. Nah, punya Bapak itu tadi, dia ada di dashboard dianya, di halaman dia. Itu klik yang ada huruf W, Pak, di sebelah kiri. Oh, maksudnya gitu ya. Panelnya itu nggak kelihatan, Mas, katanya. Coba di-share screen saja, Pak. Seperti apa, Pak? Bisa share screen ya, biar kita belajar bareng maksudnya seperti apa. Silahkan, Pak. Halo, Pak. Seperti apa tampilannya? Dari Chrome nih, Bu. Pakai Chrome saya. Iya, share screen seperti apa nggak kelihatannya, Pak? Ini sudah saya klik yang tanda W ini kan. Mohon maaf, belum kelihatan, Pak. Atau nama domainnya apa? Oh, caniago.dev.my.id, Pak. Klik tombol B itu jadi. Nah, itu juga Ada tampilan ini, tampilan di sini, Bu, yang left side katanya sini, change you made might not be safe. Left atau atau cancel. saja, Pak, kami mungkin nanti bisa membantu agar bisa lanjut ke materi selanjutnya karena cukup makan waktu. Atau seperti apa yang Bapak maksud itu di bagian mana? Pas ini setelah saya post tadi, Pak. Ya, setelah post seperti ini tampilannya di bagian ini atau di bagian mana Bapaknya sekarang? Oh, sekarang Di bagian ini. di samping huruf W ada tanda plus, Pak, tanda tambah itu. Yang ini ya, atau yang ini? Kiri atas. Ini? Oh iya, saya lihat saja websitenya punya Bapak. caniago.dev.my.id, Pak. Sebentar, saya masuk dulu. Ya, ini kan website Bapak ya, ini ya. Ini sudah kelihatan ya website Bapak ya. Ini Bapak saat ini posisi di mana? Ini kan website Bapak. Ini Ya. saya perbesar. Ini website Bapak. Caniago Dev seperti ini. Nah, di sini kan setelah membuat post, Bapak klik post ini saja, kembali ke sini. Ini Bapak kan ada belajar membuat website dan Hello World. Kalau mau menambah lagi, itu tinggal Bapak add new aja di sini. Yang di atas, Pak. Ya, di add new ini tambah baru. Nah, ini kan website Bapak ya ini ya. Ya. Nah, ini tinggal tambahkan baru lagi. Kalau sudah posisi sini, Bapak ingin kembali, Ya. itu bisa. Nanti tinggal klik W ini. Ini loh, Pak, yang dimaksud teman-teman W itu yang ini, Pak. Pojok kiri ini, Pak. Nah, itu Ini apa ingin kembali? udah tadi, Pak, udah saya klik, Pak, tapi dia pilih pertanyaan kembali atau keluar gitu, Mas. Itu kembali, caranya kembali seperti ini, Pak. Seperti yang teman-teman sarankan tadi. Untuk kembali. Kemudian baru nambahkan add new lagi. Sudah? Belum juga nih, Atau Pak. kita lanjut saja dulu. Oke, Pak. Untuk agar materinya tidak tertinggal. Lanjut aja dulu, Pak. Ya. Oh ya, baik. Seperti itu ya, Pak, kalau untuk kembali. Nah, sekarang kita akan belajar menambahkan sebuah post sudah ya. Kita akan belajar membuat sebuah halaman WordPress. Nah, membuat sebuah teks atau halaman dengan posting cukup sama seperti tutorial yang tadi di atas yang cara membuat sebuah postingan. Nah,
bedanya apa artikel dan sebuah halaman. Nah, kalau artikel itu biasanya digunakan sebagai post ya, sebagai artikel yang kita kumpulkan untuk sebuah blog ya. Nah, kalau page itu halaman statis yang biasanya akan kita, bagaimana Mas? Belum di share screen. Ya, oh ya, baik. Ya, terima kasih. Oke, maaf, belum di share screen. Kita materinya. Nah, ini ya, membuat page atau halaman sebuah WordPress. Nah, membuat sebuah page atau halaman dengan posting cukup sama seperti tutorial yang tadi ya teman-teman. Hanya saja perbedaannya pada pilihan menu untuk membuat page berikut tutorialnya. Nah, perbedaannya dengan artikel apa tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Kalau untuk page ini biasanya digunakan karena bersifat statis, itu biasanya digunakan untuk misalnya tentang kami, kontak kami, visi kami dan sebagainya yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah menu yang di sini nanti. Nah, caranya seperti apa? Sama ya teman-teman. Kembali ke dashboard WordPress teman-teman lagi. Kemudian di sini ada page ya. Itu sama cara membuatnya. Di sini ada page. Kita di sini bisa tambah baru seperti tadi ketika kita membuat sebuah artikel. Ini page juga sama, tinggal klik add new di sini, tambah baru atau add new. Kemudian diisikan sebuah judulnya, add title itu sebagai judul, misalnya tentang kami. Misalnya ini bisa diisi menjelaskan apa yang diisi tentang perusahaan teman-teman ya. Jadi silakan bisa diisi perusahaan saya adalah seperti ini dan seterusnya. Silahkan bisa diisi sesuai yang diinginkan. Untuk menambahkan gambar juga sama, menambahkan video juga sama, tinggal di enter, kemudian tambahkan blog. Tambah blog, kita misalnya ingin tambahkan image, video, galeri, itu silahkan bisa diisikan. Kemudian apabila sudah, klik publish. Ini apabila sudah cocok dengan postingan atau teks atau halaman yang telah kita buat, jangan lupa untuk melakukan publish. Untuk melihat artikelnya atau melihat postingan, melihat halamannya, itu tinggal view text atau ini di copy, kemudian dipaste di sini. Ini hasilnya seperti ini. Nah ini, silakan bisa diisi sesuai apa yang diinginkan teman-teman. Bisa misalnya ingin membuat tentang kami, service, project, kontak kami, dan lain-lain. Itu silahkan bisa diisi, caranya sama. Mungkin saya tunggu ya teman-teman, bisa buat 3 atau 2 halaman, misalnya tentang kami, atau service, atau kontak kami, itu silahkan, saya tunggu sampai 16.21 ya teman-teman, silahkan, atau apabila ada pertanyaan, atau sambil menunggu praktek, silahkan. Ya, caranya sambil saya ulangi kembali ya. Ini bisa kembali ke page lagi. Atau kalau yang tadi masih terjebak di ketika mau kembali, itu bisa diklik W-nya yang pojok kiri tadi. Kemudian masuk ke menu page, add new, dan tambahkan judul dan isi kontennya. Misalnya saya ingin membuat kontak kami ya, kontak kami seperti ini. Ini juga bisa dikasih map juga ya, sebenarnya banyak sekali pilihannya. Misalnya mau tambah map atau apa, silahkan, atau langsung di-insert pakai iframe dari Google Map juga bisa. Mas Dani, saya mau tanya lagi nih. Ya Pak, silakan Pak. Mas Dani, saya kan ini tadi sudah install WordPress-nya. Ya. Saya udah sampai di untuk masuk
masuk ke blog saya kan gitu. Nah, Ya. sekarang saya udah masuk di postingan. Ya. Nah, kan ada tambah baru nih. Tapi kalau saya lihat di presentasinya Mas Dani itu kan ada Elementor itu. Nah, untuk masukkan Elementornya gimana ya ini? Nanti Di Pak, ini nanti semua ada Pak. Nanti akan ada. Oh, gitu. Ketika kita akan melakukan import, nanti Elementor ini otomatis nanti akan ada. Tapi karena sekarang ini kan baru bahan belajar yang dasar ya Pak. Nanti ini Ya. kita urutkan dulu. Nanti untuk menambahkan ini ada. Sebenarnya ada di plugin add new gitu. dari Elementor. Nanti akan ada pembahasan terkait ini Pak. Nah, kalau di Gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin Berarti kita ini saya kan saya udah sampai postingan nih, postingan. Ya. Berarti ini tambah baru kan, ini ada postingan, habis itu ada judul Halo Dunia, ini kan ke pengguna yang subdomain saya tadi, terus judul Ya. itu saya ngisi gitu maksudnya. Iya Pak, tadi latihan seperti itu kan, ini kan dikhususkan untuk pemula ya, jadi kita belajar dari awal Pak, dari membuat sebuah posting, Ya. halaman. Berarti ini ngawalinya saya dari mana nih? Bapak kan tadi sudah membuat post. Ya. Oh sudah. Sekarang kita kembali ke yang halaman yang membuat sebuah halaman Pak, Pex. Oh ya. Sebagai status kan biasanya digunakan sebagai menu, seperti itu. Ya. Berarti judul ini saya klik gitu ya kalau buat halaman itu ya, atau tambah baru? Seperti ini Pak, saya ulangi. Untuk kalau sekarang kan kita sudah masuk ke bagian halaman ya, Pex ya. Di sini kita membuat Pex, klik dulu, Pex dulu ya, Pexnya diklik dulu. Kemudian tambah baru atau add new di sini. Kemudian ini title atau judul itu silahkan diisi. Misalnya tadi kan saya sudah membuat tentang kami. Kalau mau buat menu misalnya service, disesuaikan dengan apa yang usaha atau yang menu konten status yang akan ditampilkan Pak. Kan ada tentang kami, kontak, service, portfolio, itu seperti itu. Nah misalnya service ya, service atau layanan apa saja yang ada di website saya, itu silakan seperti ini contohnya. Kalau menambahkan artikel, tinggal kita ketikkan artikelnya, kemudian enter, kemudian apabila menambahkan gambar, itu ada blok di sini, jadi kita tambahkan saja. Kita ada upload, mau menambahkan video, itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih Mas Dani. Sama-sama. Sudah semua teman-teman? 1621 ya, oke. Nah, ini kan tadi ada pertanyaan bagaimana mengubah URL websitenya ya. Nah, itu kita akan urutkan ya. Kita akan merubah pada bagian permalink. Permalink adalah susunan link atau URL yang merupakan jalur online ke lokasi sebuah konten atau posting. Struktur permalink menjadi semacam identitas atau rujukan untuk mesin pencari atau hyperlink ke situs lain. Nah, untuk merubahnya bagaimana? Untuk merubah permalink pada WordPress, klik setting, permalink, pilih post name, kemudian klik save change. Yang biasanya yang bagus untuk SEO itu yang post name ya teman-teman. Nanti biasanya nama website kita / tanda garis miring itu langsung nama postingan kita, itu yang bagus untuk SEO. Nah, kita akan menggunakan ini yang versi post name. Kita langsung praktek saja teman-teman. Kembali ke dashboard WordPress kita, klik dashboard WordPress seperti ini. Nah, kemudian cari menu setting. Kemudian klik permalink, setting, permalink sesuai dengan panduan tadi. Nah, silahkan diarahkan ke post name. Ini diarahkan ke post name ya. Pilihan kita adalah post name. Nama domain / judul website atau sampel post ini sebagai judul website contohnya. Apabila sudah, jangan lupa scroll ke bawah, klik save change. Nah, ini contohnya. Ini sampai tahap ini yang tertinggal untuk merubah permalink. Kenapa menggunakan ini? Mas Dani. Iya, Pak. Tadi kan
kita masuk ke setting kan, Ya, langsung ke post name. permalink Pak, setting, Setting ke permaling, permalink, ya. kemudian post name. Pilih yang post name ya Pak, yang Post post name, name ini. Ya, sudah di checklist, Udah. sudah. Kemudian Bapak scroll ke bawah Pak, scroll ke bawah terus sampai ada save change. Oh ya, save change aja. Ya, save change atau simpan perubahan. Kalau yang Oke, bahasa Indonesia juga. oke, Pak. Oke, sudah ya. Ada yang tertinggal atau yang ingin diulangi? Setting Itu permaling. yang custom base itu apa ya, Mas? Custom base-nya. Kalau custom itu biasanya kita bisa melakukan perubahan, Mas. Ini karena saya pakai WooCommerce ya. Ini kan hanya sampel ya. Kalau gitu. teman-teman biasanya belum muncul kayak gini. Karena Iya, ini kan benar. yang saya gunakan adalah WordPress yang sudah ada isinya, belum tidak kosongan. Jadi diabaikan saja. Kalau sesuai panduan yang dipilih post name saja langsung seperti ini. Kemudian jangan lupa save change. Ini karena ini ada custom base karena ini saya install WooCommerce juga untuk toko online. Oh iya. Ya, muncul seperti ini, ada dua ya opsionalnya. Nah, ini karena ini campuran. Kalau untuk teman-teman yang post name saja cukup, kemudian save change karena websitenya kan cuma single ya nanti. Ini yang karena pakai akun yang udah campuran itu ada yang custom base seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Ini sudah semua ya teman-teman. Ya. Untuk materinya yang tertinggal itu silahkan bisa saya share ulang. Itu sekarang tahap pada ubah permalink. Ini caranya saya ulangi. Ya, setting permalink, kemudian pilih post name, kemudian save change. Seperti itu kalau minta diulangi tadi. Ini sudah saya ulangi ya. Setting permalink, post name, kemudian klik save change. Ya, baik, kita lanjut ya untuk menghemat waktu. Kita akan membuat sebuah menu navigasi di WordPress ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan menu dari halaman atau postingan yang telah kita buat. Namun idealnya kalau membuat sebuah menu itu menggunakan halaman yang bersifat statis ya. Jadi menggunakan text. Namun di WordPress itu tersedia nanti ada ingin menambahkan menu sebagai post juga ada custom link, ada teks dan lain-lain. Nah, langsung saja ya kita praktek ya. Untuk membuat menu, silahkan login ke dashboard WordPress, kemudian ikuti langkah di bawah ini. Pastikan Anda sudah memiliki halaman untuk menu yang akan dibuat. Jika belum, silahkan ikuti tutorial cara membuat halaman kontak terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah saya contohkan cara membuat halaman kontak ya di menu teks. Nah, kita langsung praktek cara menambahkan menu. Kita bisa kembali ke dashboard WordPress kita ya teman-teman. Kita kembali ke dashboard WordPress, kita klik di sini saja, kita biar kembali lagi. Kemudian kalau sudah masuk ke dashboard WordPress lagi, kita cari Appearance, seperti ini Appearance, kemudian klik menu. Saya ulangi caranya. Masuk ke Appearance, itu di pojok kiri tengah biasanya, kemudian klik menu. Sudah? Apakah sudah semua? Oke, udah. Udah Mas. Sudah. Selanjutnya, karena saya sudah ada isinya ya teman-teman. Ini kalau sudah Appearance menu, di sini akan saya informasikan. Silahkan pada menu name, ketika kita kan menambahkan menu ya, menu name seperti ini, kita klik menu tadi, menu name, kemudian menu settingnya kita checklist sesuai kebutuhan. Bisa kita taruh di automatical add new top level text to this menu atau sebagai primary menu atau secondary menu, itu silahkan bisa di checklist.
sesuai kebutuhan, kemudian klik create menu. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, create menu ya, bagian sini ya. Kita akan isi sebagai misalnya menu halaman utama. Kemudian dia akan dijadikan sebagai apa? Primary menu, yang artinya primary menu itu ada yang di bagian atas ini. Ini primary menu ya contohnya. Nah, kita akan membuat seperti itu contohnya. Ini jangan lupa untuk diklik primary menu. Kemudian klik create menu. Ini contohnya, apabila sudah klik create menu, kita bisa menambahkan halaman atau postingan atau custom link atau kategori sebagai menu yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin menambahkan tentang kami yang saya buat tadi, yang di halaman teks, itu saya ingin tambahkan. Itu tinggal diklik saja ya teman-teman, tentang kami diklik, kemudian ada kontak us misalnya, ada service atau about, itu saya ingin tambahkan, contohnya seperti itu, klik add to menu. Nah ini contohnya, silahkan bisa dipraktekkan nih teman-teman. Nah sambil menunggu, ini urutannya kita bisa ubah, kita bisa scroll ke bawah, atau scroll ke atas sesuai kebutuhan. Itu menambahkan halaman sebagai menu. Nah, kita juga bisa menambahkan postingan kita sebuah menu, namun ini tidak disarankan. Kemudian kita juga bisa menambahkan custom link. Nah, custom link itu apa ya? Custom link itu menambahkan menu yang diarahkan ke URL website sendiri atau ke URL lain. Nah, contohnya ini saya ingin membuat sebuah halaman beranda atau home ya. Ini saya mau nambahin beranda. Di sini URL-nya itu kita bisa masukkan nama domain kita sendiri. Nah, ini fungsinya apa? Ketika saya klik menu beranda, otomatis nanti akan masuk ke halaman utama. Ini contohnya. Kalau ingin menggunakan custom link, contohnya. Tunggu prosesnya. Kemudian di sini kita bisa atur letak posisinya. Mau di atas sendiri. Nah ini apabila sudah, jangan lupa untuk melakukan save menu. Setelah melakukan perubahan. Kita lihat hasilnya apakah sudah jadi. Nah ini beranda tadi yang saya buat ya. Ada beranda, tentang kami, service, about, kontak us yang baru saja kita tambahkan. Apabila sudah, kita juga bisa menambahkan kategori ya. Apabila tadi di postingannya menambahkan kategori, itu juga bisa ditambahkan sebagai menu. Namun sangat jarang sekali ya kategori digunakan untuk menu. Nah, kita kalau ingin membuat scroll down gimana? Misalnya tentang kami itu bawahnya ada service ya, ini tinggal diarahkan saja. Misalnya ingin membuat scroll down, itu tinggal kita geser ini di bawahnya. Itu nanti menu ini akan menjadi scroll down atau induknya tentang kami, dan anak-anaknya adalah service dan about. Itu tinggal diarahkan seperti ini posisinya, kemudian klik save menu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini hasilnya, kata ini nanti perlu diganti warnanya, jadi masih putih seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, silakan bisa dipraktekkan teman-teman. Ada yang tertinggal? Silakan bisa dipraktekkan membuat menu ya. Yang saya tunggu sampai 16.36 mungkin. Mas Dani. Iya, Pak. Kan dari custom link tadi Mas, bisa tolong diulangi Mas yang kita custom. Oh iya, baik Pak. Untuk custom link Pak, ini kan contohnya ya. Misalnya saya ingin membuat beranda ya Pak, atau home ya. Bapak bisa klik custom link di sini. Kemudian di sini link teks Pak, itu namanya Pak. Misalnya Bapak ingin menambahkan sebuah
home atau beranda, misalnya saya ganti home aja ya, home, kemudian diisi URL Pak, URL ini, URL nama domain sendiri seperti ini. Kemudian jangan lupa klik add to menu, kemudian posisinya bisa diletakkan sesuai kebutuhan Bapak. Misalnya home, ini saya atur di paling atas. Kemudian apabila sudah, klik save menu untuk melakukan perubahan. Oh ya, ya oke Pak, saya coba dulu. Ya. Itu berlaku juga misalnya Bapak ingin mengarahkan URL lain, itu misalnya Bapak mempunyai partnership ya, misalnya ingin menambahkan partnership tapi diarahkan ke URL lain, misalnya sebagai mencari afiliasi ya, misalnya kan partnership, misalnya seperti ini, partnership, ini bisa ditambahkan ke linknya Ghoster misalnya, di link afiliasinya Ghoster, kemudian klik add to menu, ini bisa mengarahkan ke URL lain ya, tidak harus ke domainnya sendiri. Nah ini contohnya menggunakan custom link. Apabila sudah, jangan lupa untuk melakukan save change. Oke Pak. Mas Dani, mohon diulang untuk merubah bahasa tadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris masuk kemana ya? Oh iya, kalau untuk merubah bahasa Pak, bisa ke setting. Bisa ulangi ya Pak, setting, general, kemudian di sini Pak, set language, kita bisa klik English Pak, United States, dicari. Kemudian jangan lupa untuk klik save change. Seperti itu contohnya. Makasih Mas. Sama-sama Pak. Mas Dani boleh nanya? Ya silakan. Ya, Mas Dani terima kasih. Ini yang saya mau nanya satu pertanyaan. Itu biasanya ketika kita misalnya menu webnya kita udah jadi nih. Nah kemudian saya misalnya menjadi afiliasi untuk produk tertentu di website yang lain gitu. Ya. Nah, namun biasanya kan di membership area untuk produk afiliasi itu misalnya itu kan ada link sales page-nya atau link checkout. Nah itu untuk menambahkan itu agar masuk di dalam website kita, namun nantinya checkout-nya itu akan ke checkout penjualan produk afiliasi itu caranya gimana ya? Nah, ini kan seperti contoh ya Pak Mas, ini kan ada di sini ada afiliasinya Ghoster ya, contohnya ini. Nah, biasanya kan mendapatkan alamat URL ya. Nah, ini misalnya ya, ini afiliasi ya, ini katakanlah ini afiliasi dari Ghoster. Karena ini kan akun baru, jadi saya belum mendaftar. Kalau contohnya afiliasinya Ghoster ada, afiliasi Ghoster itu apabila share link dan ada yang beli hostingnya itu mendapatkan komisi hingga 70% Mas. Mas bisa memanfaatkan, misalnya ini ya contohnya saja, ini affiliate ya. Nah ini pengen saya linkkan di sini misalnya partnership, atau Mas bisa merekomendasikan hosting terbaik di sini, partnership ini ganti hosting terbaik. Nah caranya sama tadi Mas, masuk ke menu, kemudian pada custom link, ini misalnya ya, saya kasih hosting terbaik. Ini harapannya apabila ada pengunjung atau user yang masuk ke website kita itu melihat ini dan harapannya klik dan melakukan order, nanti Mas dapat komisi seperti itu. Iya, atau seperti ini. Ini bisa digunakan seperti ini. Gunakan custom link. Jadi checkoutnya langsung ke sana ya? Ya benar. Nah, kalau misalnya kan ini tadi kan kalau misalnya contoh nih, saya memberikan link langsung nih, link checkout atau link sales page yang berdasar dari domain saya, itu seperti contoh tadi, berarti link yang kita berikan yang mana? Yang tetap yang URL dari afiliasinya Mas. Iya, URL-nya ya, karena saya pernah menemukan, misalnya anggaplah saya belanja ya. Ya, tapi tergantung. Kalau Ghoster afiliasi tersebut misalnya ya mau direndam pakai URL-nya itu. Nah, kalau contohnya yang Mas sebutkan itu yang sering dilakukan adalah Binomo. Binomo itu sering melakukan hal seperti itu. Misalnya binomo.site atau yang enggak resmi kan. Nah, itu diarahkan ke
URL afiliasinya. Nah, itu kalau di Nia Ghoster, Mas, itu dilarang, Mas. Jadi tetap yang harus diberikan kepada pelanggan adalah URL aslinya, tidak boleh menggunakan, misalnya kan nama domain saya nasastore.myid yang dibagi sebagai istilahnya itu frame, Mbak ya, istilah frame. Kalau di Nia Ghoster itu tidak diperbolehkan, Mas. Iya, Pakai frame. Jadi ibaratnya nasastore.myid tapi tampilannya yang check out itu yang langsung ke websitenya itu nggak boleh kalau di Nia Ghoster. Kalau afiliasi lain mungkin boleh ya, tapi kalau di afiliasinya Nia Ghoster seperti itu nggak boleh. Itu penjelasannya. Kalau itu sebenarnya bisa, tapi kan itu namanya kan ibaratnya masking. Masking itu merubah URL keseluruhan. Mas Dani, saya ngerubah di bahasanya masih tetap bahasa Indonesia ya. 39 ya, kelebihan 2 menit. Kita lanjutkan ya teman-teman, sudah membuat menu. Contohnya, dropdown juga sudah saya pelajari tadi, sudah kita belajar bersama. Nah, teman-teman, karena di Simple WP ini sudah terinstall tema Astra dan kita nanti tinggal import demonya. Bagi yang tadi Pak Asa Perumahan itu kan belum melakukan instalasi tem ya Pak. Nah, nanti silahkan Bapak bisa menggunakan panduan ini Pak, karena yang teman-teman kan sudah terinstall semua ya. Harapannya nanti tinggal import demo. Nah, untuk Pak Asa silahkan bisa diikuti panduan ini cara menggunakan install tema. Nah, ini juga pembelajaran dasar untuk teman-teman ya. Untuk mempercantik tampilan website, kita membutuhkan sebuah template. WordPress untuk menyediakan template yang gratis maupun berbayar. Pada course kali ini kita akan belajar bagaimana cara install theme WordPress secara gratis, namun mendapatkan desain yang maksimal dengan theme Astra. Kenapa kita menggunakan Astra ini? Di template Astra ini banyak sekali menyediakan demo yang bisa diimport, baik untuk blog, company profile, maupun e-commerce. Nah, langkah yang dilakukan, bagi teman-teman yang sudah menggunakan domain sendiri, itu sudah tidak perlu install tema baru lagi, karena sudah terinstall otomatis tema Astra seperti ini ya. Namun, bagi yang tadi baru install WordPress, itu cara installnya, atau teman-teman ini juga sebagai pengetahuan teman-teman, apabila ingin melakukan instalasi tema, itu caranya masuk ke Appearance, Themes, kemudian Add New. Sama ya, konsepnya kita masuk ke menunya dulu, Add New, kemudian install yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, misalnya yang sudah menggunakan Simple WP, otomatis, jadi tidak perlu melakukan instalasi apapun lagi. Namun apabila yang tadi menggunakan subdomain, itu perlu menggunakan tema ini ya. Temanya Pak Asa Perumahan, bisa klik Astra seperti ini. Ini bagi yang menggunakan subdomain dan ingin mengikuti yang kelas ini, misalnya yang agar sama, itu bisa menggunakan Astra. Itu silakan bisa install dan klik activate nantinya. Panduannya ada di sini juga, sudah saya lampirkan. Ya, Mas Dani. Mas Dani, ya, saya nggak bisa ini ngerubah bahasanya Indonesia, jadi saya juga bingung sama Mas Dani. Tadi milih Pak bahasa Indonesia. Dan nama domainnya apa tadi Pak? Inosanisa. Apa? Inosanisa Pak. Bisa diketikkan di kolom chat Pak. Oh iya, tunggu sebentar. Ya. Ini pengetahuan buat teman-teman ya untuk cara install tema. Namun karena Simple WordPress ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru mulai, jadi sudah langsung terinstall dan kemudahannya. Nah, ini kalau contohnya seperti ini. Untuk beberapa domain yang sudah Pak, sudah diketikkan Pak? Oh, incognita ya. Oke. Untuk teman-teman silahkan bisa dibaca ya materinya ya teman-teman. Itu bisa dipelajari dulu. Saya tunggu 3 menit. Namun untuk teman-teman yang beli domain baru itu tidak perlu khawatir, sudah terinstall temanya, jadi tidak perlu melakukan instalasi lagi. Silahkan saya tunggu 16.45 ya. Dibaca-baca dulu boleh.
Ya, saya itu pengennya nanti mau beli domain lagi, tapi setelah ini bisa, Mas Dani. Oh, Soalnya kan baik. saya udah beli domain, saya Ya, mau pisah nih, mau pisah kan. Kalau saya ini ada perumahan nih, saya ada lagi bisnis kan untuk ya, bisnis manufaktur. Jadi makanya ya. saya mau bisa dulu bikin Oh websitenya, iya, baru nanti saya mau beli lagi di Niaga oh iya, Hoster ya. rencananya gitu, Mas Oh, Dani. iya. Ini saya cek sudah bahasa Inggris itu Pak, untuk visa Pak. Coba saya share screen ya Pak. Ini saya cek sudah bahasa Inggris. Oke, stop presenting dulu. Coba. Ini ya punya Pak Inosanisa ya, CGM Property ini ya Pak. Sudah terlihat belum ya Pak presentasi saya Pak? Belum ya? Oke, sebentar. Di tempat saya berubah-berubah terus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Ini jangan lupa clear cache Pak. Clear cache dulu. Ini kan pastikan di save tank dulu. Ini kelihatan belum ya presentasi saya? Nah ini, ya ini, Kecilan Mas ya. ini sudah kelihatan. Ini saya bagi dua soalnya layarnya. Nah ini kan Bapak sudah bahasa Inggris Ya. ini. Ini jangan lupa kalau melakukan perubahan apabila cache-nya masih, ini di push L saja Pak, push all. Nah, Oh, oke, siap. Nah ini Bapak langsung saja ke appearance, themes, ini praktek ya teman-teman, add new biar bareng-bareng sama teman-teman sekalian aja. Nah di sini ada Astra ya, Astra tinggal diinstal seperti ini. Oh iya, oke. Tinggal nanti silakan dilanjutkan ya Pak, klik activate ya Pak nanti Pak. Iya. Oke, ini saya circle-nya saya tutup, saya circle yang ke materi selanjutnya. Iya, siap. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita akan belajar selanjutnya yaitu melakukan instalasi plugin. Nah, untuk menambahkan fitur widget atau fungsi-fungsi tertentu, itu kita membutuhkan sebuah plugin ya. Contoh, apabila kita membutuhkan live chat berupa WhatsApp, maka kita butuh plugin Click to Chat agar bisa import demo Astra. Kita butuh plugin Astra Site. Untuk mempercepat website, kita butuh plugin Cache seperti Lightspeed Cache, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan plugin. Berikut rekomendasi plugin yang wajib untuk WordPress. Namun tidak semua plugin itu harus diinstal ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Karena apabila misalnya sembarangan install misalnya nanti sangat berbahaya ya. Nah, ini rekomendasi dari Niaga Hoster, bisa dibaca nanti oleh teman-teman. Namun langsung kita praktekkan saja ya. Misalnya kita akan menambahkan live chat, misalnya tambahkan plugin baru, misalnya menambahkan plugin WA, itu bisa klik plugin, add new. Ini contoh ya, contoh. Misalnya ingin menambahkan plugin WhatsApp di website kita atau live chat kita di sini. Ini sebenarnya live chat itu tidak hanya untuk WA saja ya. Di sini bisa ada seperti Jivo, Intercom. Kalau Niaga Hoster itu yang digunakan Intercom ya. Itu karena Intercom itu berbayar, teman-teman bisa menggunakan yang gratis dan langsung terhubung dengan WA teman-teman, itu bisa menggunakan Click to Chat, itu juga bisa Click to Chat seperti ini. Ini silahkan bisa diinstal ya teman-teman. Saya ulangi caranya. Cari menu plugin, kemudian add new, kemudian cari Click to Chat. Ini contoh untuk cara install plugin ya teman-teman, silahkan. Nah ini cari yang Click to Chat ini, kemudian nanti klik install now dan aktif. Ini contoh menambahkan live chat misalnya. Ini sebenarnya banyak sekali plugin, namun yang saya ajarkan hanya beberapa saja ya teman-teman, sebagai perkenalan. Nanti
setelah ini harapannya teman-teman bisa menambahkan sesuai apa yang dibutuhkan teman-teman. Ini untuk rekomendasinya sudah saya sediakan di materinya. Terus silahkan bisa diinstal dulu. Sudah semua ini install. Ini contohnya untuk menambahkan tombol WA agar ketika ada customer masuk ke website kita langsung mengarah, kalau dia membutuhkan jasa kita atau membutuhkan layanan kita, itu bisa klik WA-nya langsung masuk otomatis ke WA kita. Kalau untuk yang tema yang digunakan saat ini Astra Pak Kasim, bisa bisa dari tadi Apprance, Teams, Add New, cari Astra. Ini silahkan teman-teman yang lain bisa install ini ya, tema yang dibutuhkan teman-teman. Sudah Mas Dani, sudah diinstal. Oh, ya sudah ya. Nanti sebenarnya banyak sekali ya. Kayak kalau untuk Pak Asa Perumahan itu bisa nambahkan plugin lagi Pak, yang namanya Starter Template atau Astra Site, agar nanti bisa mengikuti ini. Silakan dipraktekkan Pak. Cari Ya. Astra Site. Nah, kalau teman-teman sudah terinstall ya untuk Astra Site-nya, tinggal kita menggunakan. Kalau teman yang tadi pakai subdomain itu bisa menggunakan panduan ini. Sudah semua ya, sudah latihan install plugin ya. Tadi setelah install plugin teman-teman, itu bisa kita setting dulu. Misalnya kita settingkan install plugin, klik project ya. Nah ini bisa scroll ke bawah. Nah ini kita bisa memasukkan nomor kita. Untuk negara kita kan plus 62 ya. Ini kita ketikkan 62. Kemudian dilanjutkan dengan nomor kita tanpa menggunakan 0. Nah ini contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa mengisikan isi pesannya apa, halo NASA Store, namanya siapa, atau default seperti ini juga bisa. Setelah mengisikan nomor, kode negara 62, kemudian nomornya, kemudian scroll ke bawah, itu sebenarnya kita bisa memilih style yang diinginkan ya, banyak sekali stylenya. Ini bisa pakai yang default dulu saja. Kemudian apabila sudah, klik save change space-nya ada di bagian bawah, itu ada save change seperti ini. Ini hasilnya bisa dicek di bagian pojok kiri, pojok kanan bawah. Satu cara untuk install plugin ya teman-teman. Ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke materi selanjutnya, atau ingin tanyakan dulu sampai tahap ini? Baik, sebenarnya Pak, di toko online nanti temanya itu bisa menggunakan Astra, Pak. Itu di sini banyak sekali pilihannya. Nanti akan kita lanjutkan pemilihan demo sesuai apa yang diinginkan. Namun, karena konsepnya kali ini kita belajar tentang company profile ya, membuat company profile berbasis digital ya. Benar ya Mbak Debbie? Jadi kita samakan dulu konsepnya seperti apa. Kita samakan konsepnya dulu, kita nanti menggunakan pemilihan tema yang sama dan demo yang sama dulu untuk belajar. Nanti setelah belajar itu Bapak Waruto Ono itu bisa mengganti tema yang berkaitan dengan toko online. Seperti itu. Nanti rekomendasi temanya bisa menggunakan Astra, pluginnya itu bisa live chat, bisa untuk plugin ongkoskirim.id, Bedship. Bedship itu biasanya untuk ongkos kirim, bisa untuk ongkos kirim. Kemudian kalau misalnya payment yang otomatis VA itu ada Sendit, ada Tripay, dan lain-lain, masih banyak banget di sini. Nah, untuk Pak Thomas Herman, salam kenal, saya Thomas. Kalau plugin cocok untuk konsultan saya properti agen. Nah, di sini Pak, nanti di Astra ini juga banyak sekali temanya yang berkaitan dengan properti. Dan untuk biasanya kalau untuk properti itu kan nanti ada
terhubung dengan WooCommerce juga, misalnya ada produk-produknya itu bisa pakai WooCommerce. Kemudian yang kedua itu pasti ada live chat yang terhubung dengan WA tadi. Nah, langsung saja ya teman-teman, untuk menghemat waktu kita akan memilih sebuah demo tema yang sudah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lanjut ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita silahkan masuk ke dashboard WordPress lagi ya teman-teman. Silahkan masuk ke dashboard WordPress lagi. Kemudian klik Appearance. Di sini ada Appearance. Cari Starter Template. Seperti ini. Sudah? Ada yang tertinggal? Saya ulangi ya. Appearance. Kemudian klik Starter Template. Di panduan sudah ada ya. Appearance. Ini saya besarkan panduannya biar kelihatan semua. Ini ada di pojok kiri Appearance. Kemudian Starter Template. Sudah semua. Nah, ini nanti Di saya nggak ada ya? Ya. Ini Pak siapa ini? Mohon maaf. Dengan Pak Friendly. Iya, yang tidak ada apa Pak? Yang starter template nggak ada ya? Iya, kata start itu nggak. Nama domainnya apa Pak? Coba dicek di bagian plugin Pak. Posisinya udah. Oh, mohon maaf Pak Kairos Project. Ini Iya. tadi menggunakan subdomain ya Pak? Iya. Nah, kalau pakai subdomain Pak harus mengikuti aturan yang panduan ini Pak. Bapak harus install Astra Tema dulu, kemudian install yang Astra Set Pak, sesuai panduan. Silakan Bapak bisa dibaca panduannya Pak, pada bagian ini Pak, install plugin ini. Di sini kan gambarnya bisa dilihat ya Pak. Nah, ini Bapak harus mengikuti prosedur ini dulu, kalau menggunakan subdomain sendiri. Ini Bapak harus masuk ke plugin, add new, Astra Set, nanti diaktifkan, diinstal dulu, baru diaktifkan, baru nanti akan muncul starter templates-nya Pak. Ini panduannya seperti ini. Plugin, add new, Astra Site, kemudian starter install now pada starter templates. Sudah? Sudah diinstal seperti ini. Ini untuk yang teman-teman yang menggunakan domain sendiri tidak perlu melakukan hal ini ya teman-teman. Silakan langsung ke yang saya ajarkan tadi. Kemudian nanti apabila ada pilihan menggunakan builder apa, itu pilih yang Elementor. Ini materinya, silahkan. Nah ini panduannya ya teman-teman. Getting started with starter templates. Kemudian build your website now. Itu bangun website kamu sekarang. Selanjutnya kita bisa pilih Elementor untuk builder yang akan kita pilih. Contohnya seperti ini. Kita bisa pilih Elementor, select pack buildernya kita bisa menggunakan Elementor, seperti yang ditanyakan Pak Asa tadi, cara menambahkan Elementor bagaimana. Nah, caranya seperti ini. Setelah memilih builder Elementor, kita akan memilih demo yang akan kita install, yaitu company profile. Nah, di sini banyak sekali ya, ada properti juga banyak, ada construction, itu silakan dipilih sesuai keinginan. Namun karena ini baru bersifat belajar ya teman-teman, agar nanti kita satu konsepnya itu satu bersama-sama dulu, itu kita menggunakan yang contraction. Ini silahkan nanti dicari yang contraction. Sudah semua sampai starter template ini teman-teman? Ada yang tertinggal? Sudah pada tahapan ini? Saya ulangi. Sudah Kak. Semua? Sudah ya? Nah, untuk custom tema sendiri itu bisa. Misalnya ingin beli dari ThemeForest, itu tergantung dari developer yang menyediakan. Dan apabila ingin custom tema, misalnya ini kan custom tema itu kan harus edit CSS, itu harus memiliki kemampuan minimal coding dasar kalau ingin melakukan custom itu sendiri. Misalnya saya sudah punya tema Astra nih, saya ingin tema edit CSS-nya, itu bisa di sini. Di sini ada Appearance Time File Editor, itu apabila ingin custom. Namun perlu diketahui untuk custom sendiri nanti perlu mengerti tentang dasar itu PHP atau coding kalau ingin custom sendiri.
Kalau custom seperti ini, misalnya CSS-nya pengen di custom, itu harus dilakukan secara mandiri. Kita harus mengetahui dasarnya. Namun apabila untuk pemula, saya juga mengakui ya ini masih pemula. Jadi saya suka saat ini masih menggunakan yang dasar atau tinggal pakai saja, yang mudah saja. Itu daripada harus custom yang CSS-nya dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan Elementor ini tanpa perlu melakukan custom CSS-nya. Nah, itu penjelasannya ya. Silahkan teman-teman sudah dipilih. Sudah masuk ke starter template semua. Sudah ya? Sudah? Atau ada yang tertinggal sampai tahap ini? Oh iya, jangan lupa teman-teman. Di sini ada starter template ya. Ini banyak sekali pilihannya sebenarnya. Ada local business, personal care, profesional, personal site, community, e-commerce yang ditanyakan Pak Waro Ono tadi. Itu banyak sekali pilihannya. E-learning juga ada. Namun kita samakan dulu karena materi kali ini kan belajar membuat company profile berbasis WordPress. Jadi kita samakan dulu. Nanti setelah course selesai itu silakan mau diganti apapun itu boleh. Nah, karena ini baru latihan, kita samakan dulu. Kita refresh dulu di sini. Jangan lupa klik send library-nya ini, diklik dulu ya. Di bagian pojok kanan itu ada sebelah love, itu ada send library. Itu silakan diklik dulu. Biar muncul tema construction-nya. Nah, ini silakan diklik dulu. Ditunggu sampai prosesnya. Kemudian teman-teman apabila sudah, itu bisa cari construction ya. Ini banyak sekali pilihannya sebenarnya. Tapi agar sama, kita cari construction dulu. Nah, pilih yang gratis seperti ini ya teman-teman. Construction untuk temanya yang kita gunakan kali ini. Ini silahkan bisa dipilih construction seperti ini. Pilih yang broad vision, honest service, great value. Ini silahkan dipilih yang ini. Sudah semua, sudah kelihatan. Jangan lupa ini tadi disinkron library-nya dulu, biar ini muncul. Biasanya nggak muncul karena ini tema yang tersembunyi. Sudah semua? Kalau sudah, nanti tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini apabila teman-teman sudah punya logo ya, itu silakan bisa diisi dengan logo yang dimiliki. Kalau belum, itu silakan skip saja. Ini juga ukuran logo juga bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kalau sudah punya logo. Kalau belum, nanti bisa menyusul logo ini. Logo ini bisa menyusul, kemudian klik skip and continue. Ada yang tertinggal sampai tahap ini? Saya tunggu ya, mungkin 2 menit atau 3 menit. Mas Dani, saya belum kelihatan construction-nya ini. Bagaimana Pak? Yang construction tadi Mas. Oh iya. Coba Bapak pastikan dulu Pak, ini disinkron dulu Pak. Sudah disinkron ini Pak, sinkron library? Udah Pak. Sudah ya. Di sini ada construction, sudah diklik Pak. Di pencarian ini. Ini Bapak bisa cek di bagian construction. Ya, construction tulisannya CONSTRUCTI on. Oh ya, udah Pak. Ya, silakan bisa Bapak pilih ya. Nah, udah Mas ini udah dapat. Ya, oke. Apabila sudah Pak, Bapak bisa pilih, diklik saja Pak, biar nanti sama. Itu walaupun nanti temanya kayak gini tuh, bangunan itu bisa disesuaikan Pak dengan apa yang dibutuhkan nanti. Nggak harus ini nanti. Misalnya kan ini kan gambarnya bangunan, tapi bisa diubah Pak. Logonya ini juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau saya kan ada kontraktor kolam renang yang sudah jadi seperti ini. Ini bisa saya ganti misalnya kolam renang dan lain-lain. Nah ini misalnya saya ganti kolam renang. Atau ini contohnya yang kalau yang
sudah jadi. Jadi yang punya properti ini juga bisa menggunakan ini. Ini tinggal disesuaikan, misalnya propertinya apa, itu juga bisa. Projectnya properti apa, ini bisa disesuaikan. Nah, ini keunggulan menggunakan yang construction ini. Silahkan teman-teman, sudah sampai tahap ini. Yang untuk bagian upload file ini Pak, kita pilih sendiri Pak ya? Ya, kalau Bapak sudah punya logo, Oh, silahkan bisa dipilih. Kalau Apabila belum ada, Pak. belum ada, bisa saja Pak. Skip Silahkan aja, bisa Pak, ya. skip. Teman-teman sudah sampai tahap ini semua? Sudah. Skip continue ya teman-teman. Kita lanjut. Apabila sudah, di sini kita bisa pilih warna yang kita inginkan ya. Silahkan. Bisa pilih warnanya. Ini misalnya Kickback White ini ganti. Kalau nanti belum menemukan warna yang sesuai, itu bisa di-continue dulu. Kalau mau ganti juga silahkan. Ini juga bisa diganti sesuai apa yang diinginkan. Contohnya, apabila sudah, klik continue. Nah, di sini bisa klik skip and continue ya. Nah, ini ada pilihan. Ini bisa diisi atau langsung di submit and build new website juga bisa. Sesuai kebutuhan saja teman-teman. Kalau tidak ingin mengisi atau melakukan isian di sini, itu langsung di submit build my website aja bisa. Silahkan. Atau misalnya teman-teman mau isi, misalnya diberikan nama atau emailnya dan ingin menerima pemberitahuan dari tema Astra, itu bisa klik ini, receive your newsletter and accept the data privacy statement. Itu silahkan bisa diisi atau tidak sesuai kebutuhan teman-teman. Sampai tahap ini sudah semua. Ya. Lagi proses installing nih Mas Dania. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Kita tunggu Pak, karena ini juga materi yang terakhir untuk hari ini nanti. Untuk yang Pak Izdal Alim Rafiq itu kalau mau login langsung bisa aja. Ini sudah terinstall tuh WordPress-nya. Bisa dibantu install dari tim kami. Harusnya masih bisa. Oh iya, masih installing, silakan Pak, ditunggu saja, tidak perlu khawatir. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini proses installingnya Mas, kira-kira makan waktu berapa lama nih Mas? 7 sampai 15 menit Pak. Paling lama itu 15 menit. Ini teman-teman semisal besok ingin mengganti ya tinggal pilih lagi saja dari starter template. Namun harapannya untuk menggantinya itu setelah selesai course ya teman-teman, agar nanti kita sama-sama dulu belajar dasarnya, baru kemudian apabila dasarnya sudah dikuasai itu biasanya mau pakai tema apapun, pakai style apapun nanti pasti bisa. Jadi kita belajar dulu saja. Ini pilihannya juga banyak sesuai kebutuhan ya. Ada properti itu juga banyak sebenarnya. Properti atau e-commerce, toko online itu banyak sekali di sini di Astra. Setelah install ini Mas, apa lagi ya Mas? Oh iya, Selesai installingnya. Ditunggu teman-teman dulu ya. Apabila Oke, sudah oke. selesai, nanti kita akan melanjutkan prosesnya Pak. Mungkin Oke, sampai Mas. 10 ya. Ya, sabar ya itu Pak Mas Arwanda Isman. Kita nunggu teman-temannya dulu. Sudah semua ya teman-teman, ada yang tertinggal. Nanti takutnya kalau saya lanjutkan ada yang tertinggal. Oke, oke, sudah semua ya. Nah, kita yang ditunggu-tunggu karena sudah semua.
Itu kita di sini ada cara menambahkan logo. Itu bagaimana di sini ada ya teman-teman, di materinya sebenarnya sudah ada. Ini tadi materinya kita lewati karena langsung praktek. Nah ini contohnya. Kita sudah ya untuk materinya, nomor. Nah kita akan melakukan upload logo WP Pro Course. Nah ini WP Pro Course ini bisa ditaruh di bagian footer ya. Ini cara menambahkan logo di bagian footer. Footer itu ada di bagian bawah ini. Nah yang atas itu nanti teman-teman bebas mengubahnya ini. Ini bagian header ya. Nanti bebas melakukan unggahan logonya. Namun kalau yang di bawah itu wajib menggunakan yang dari WP Pro Course. Ini logonya akan saya bantu share. Silahkan bisa di-download oleh teman-teman. Ini saya share. Silahkan di-save dulu teman-teman. Ini digunakan untuk yang di bagian footer ya. Nanti yang bawah silahkan bisa diisi di bagian footer. Sudah semua, silakan dibuka ya. Itu logo yang saya share. Mbak Debbie nanti tolong di share juga di WA karena WA saya belum terhubung di komputer ini. Jadi apabila teman-teman ada yang menyusul, nanti bisa di share di logonya. Sudah di download semua, sudah di save AS di PC-nya teman-teman. Tinggal diakses seperti ini. Kemudian di save AS, di save image as, kemudian di save posisinya di penyimpanan device masing-masing. Sudah? Sudah semua? Materinya atau bisa juga di-download melalui materinya, sudah saya share URL-nya itu, silakan bisa dibaca atau diambil. Sudah semua? Baik, apabila sudah, kita akan lanjutkan praktikumnya. Nah, kita akan setelah download logonya, silahkan bisa dipasang di footer atau header. Misalnya saat ini belum punya header, itu bisa dipasang yang logo WP Pro ini juga bisa, atau di bagian footer juga bisa. Footer itu yang bagian kaki atau bawah. Nah, kita akan memasang logo WP Pro ini sebagai footer ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman masuk ke dashboard WordPress lagi. Kemudian appearance, di sini ada appearance ya teman-teman. Appearance. Kemudian customize. Sudah semua, saya ulangi. Masuk ke appearance. Kemudian customize. Di sini ada customize. Ada customize. Sudah. Apabila sudah, nah ini saya ajarkan dulu. Misalnya nanti teman-teman ingin mengganti logonya, sudah punya sendiri. Misalnya editing pakai Canva itu mudah sekali kalau ingin buat logo yang profesional. Itu gratis pakai Canva daripada menggunakan misalnya CorelDRAW atau Photoshop. Itu yang simple itu bisa menggunakan Canva saja apabila tidak ingin kesulitan. Nah, misalnya ingin mengganti header builder ya. Saya sudah punya logo nih, katakanlah sudah punya logo. Nah, ini bisa saya ganti ya. Tinggal klik header builder. Kemudian set title and logo, itu bisa diklik. Nah, ini saya remove ya, bisa di remove. Misalnya, ini teman-teman sudah punya logo sendiri, itu di remove. Kemudian select logonya apa yang sudah dimiliki. Kemudian cari download. Kemudian upload di sini, diupload logonya diupload di WordPress kita. Ini misalnya saya ingin memasang di WP Pro-nya di bagian header, caranya seperti ini. Ini contohnya. Nah, ukurannya ini bisa diatur ya teman-teman. Ini kan terlalu besar ya. Ini kita bisa atur. Misalnya seperti ini dikecilkan. Ini sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian apabila sudah kira-kira sudah cocok logonya, itu bisa klik publish. Ini apabila ingin dipasang di bagian
header. Di bagian header ini dibebaskan, bisa menggunakan logonya teman-teman sendiri atau menggunakan WP Pro kalau untuk latihan dulu juga tidak apa-apa. Cara memasangnya seperti itu. Nah, ini kan di bagian header ya. Nah, kita akan belajar untuk menambahkan logo ini di bagian footer. Nah, kalau atas itu header builder, kalau bawah footer builder, kaki builder ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang di bawah copyright ini, di bagian bersamaan dengan copyright. Nah, caranya bagaimana? Setelah footer builder itu ada copyright ya di sini ya. Klik saja. Nah, copyright-nya ini cursor mouse kita diarahkan di bagian sini, copyright. Nah, ini kita enter dulu. Nah, enter. Kemudian add media. Itu WP Pro-nya kita upload. Nah, ini bisa pakai WP Pro lagi atau pakai logo yang dimiliki. Namun yang diwajibkan itu yang di bawah menggunakan WP Pro. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian setelah melakukan perubahan, jangan lupa untuk melakukan publish. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Apabila dipasang di bagian footer. Apabila di bagian atas nanti seperti ini tadi. Mungkin sampai tahap ini ada yang tanyakan? Oh iya. Baik, Oke nih Mas. Nah, sudah nih. Ya Pak? Ini sudah di-insert logonya dengan footer nih Mas ya. Ya. Apabila sudah, jangan lupa klik publish ya Pak. Publish yang Ini saya ulangi. Bapak sudah pada posisi ini. Kalau sudah, saya ulangi saja di awal. Ini pada bagian footer builder, kemudian copyright. Nah, kursornya ini diarahkan di bagian sini, Pak. Diarahkan misalnya kan defaultnya seperti ini masih di atas ya. Ini di enter dulu saja, kemudian di ataskan lagi. Kemudian add media ini, Bapak bisa upload file yang tadi, upload file, kemudian select file, itu logonya bisa dipasang, misalnya WP Pro ini. Oh ya, ada kesalahan tadi Mas ya, ada. Iya, kemudian insert into post Pak. Apabila sudah, jangan lupa untuk melakukan publish ini Pak. Oke Pak. Oh ya sudah ya, please. Contohnya seperti ini. Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang tertinggal? Nah, ini copyright ini juga bisa diatur sesuai set title ya teman-teman ya. Ini panduannya juga sudah ada di sini. Oke, Pro. Ini materi yang terakhir ya teman-teman, nanti kita akan belajar sedikit editing. Kalau besok kita akan full untuk melakukan perubahan editing di semua ini. Kita akan bahas satu persatu bagian menu-menu ini nanti. Sudah semua, bagian logo ada yang tertinggal atau yang ditanyakan, saya tunggu 17.20. Nanti harapannya yang 10 menit itu bisa sedikit mengulas tentang bagaimana cara editing dasarnya. Ya. Jangan lupa dipublish ini, contohnya seperti ini, materinya. Iya. Aman Kak. Iya. Baik, Oh ya, Mas Dani, sedikit untuk jadi misalnya tadi kan udah kita buat nih di WordPress-nya sendiri ya, bukan di Elementor. Sebelum kita mengganti tema ada post kita, ada
apa namanya, ada banyak menu yang sudah kita buat. Nah, sementara setelah kita nginstal yang themes yang baru ini, yang construction itu belum sinkron. Itu sinkronisasinya gimana ya? Oh ya, bisa Mas. Ini bagian menu tadi Mas. Nanti appearance menu, kembali ke menu lagi. Itu diarahkan Mas tadi. Masnya buat apa namanya menu tadi? Misalnya saya tadi buat primary menu ya. Nah ini dipilih select aja, select, kemudian dijadikan sebagai primary menu, kemudian klik save menu. Jadi itu otomatis terganti ya? Iya, nanti tergantung Masnya tadi buat menunya apa, Ya, sudah. nama apa, nanti di select dulu, kemudian Select lagi ya. dijadikan primary menu atau secondary menu atau automatical atau sebagai footer menu juga bisa, kemudian save menu. Ini saya kembalikan ke default bawaan tema. Nah, ini jadi bawaan tema. Contohnya seperti ini. Sudah semua ya, kurang 1 menit lagi. Ada yang tanyakan mungkin? Oke. Masih ada. Silahkan, masih ada 1 menit, Mas. Oke, Mas, ini mungkin penting ya menurut saya. Nah, ini ketika kita ngakses nih, kan udah dipublish nih, kita ngakses, itu masih ada tulisan not secure di kolom website kita di paling atas itu. Ya. Itu gimana ya next-nya? Oke, Mas Akbar Malik menggunakan subdomain ya saat ini ya? Belum, masih domain utama. Oh, editnya di domain utama. Nah, itu Mas Akbar itu bisa install SSL-nya dulu Mas dari Cpanel. Itu SSL, Mas ya. Akbar pakai domain sendiri atau pakai hosting yang sendiri kemarin? Saya pakai domain sendiri yang udah ada kan dari Niaga Hoster. Ya. Hosting yang masih free dari Mas Dani. Oh, masih yang free ya? Oke. Oh, berarti bisa Mas. Itu nanti coba masuk ke sini, di bagian dashboard simple WP-nya. Di sini ada nanti di bagian fitur Mas. Itu ada force HTTPS Mas. Di bagian sini. Simple, kemudian feature. Ada force HTTPS di sini. Di sebelah mana? Masuk kemana dulu Mas? Di action, sudah masuk ke sini, dashboard easy work. Ya, sudah masuk ke fitur. Fitur. Kemudian ada tombol action Mas. Ada action di bawah action ada. Aku coba lihat tombol action yang. Iya ada. Kemudian force HTTPS Mas. Nama domainnya Mas apa? nadiard.makeup.com. Nadia. RD. Bisa dibantu ketikkan Mas di Iya, kolom chat. saya lanjutkan dulu ya HTTPS ini ya. Iya. Oke. Proses. Saya bisa ketik ya. Oh, yang Nadia Makeup ini ya Mas? Iya, benar. Udah, masih proses saya lihat. Iya. Halo Mas Dani. Iya Pak. Tadi kan ada sudah masukkan nomor chatnya Pak, nomor WA kita. Iya. Pas waktu diklik ke chat WA-nya katanya nomor tidak valid, cara ganti edit nomornya gimana Pak? Tinggal edit nomor, pastikan kode negaranya 62 Pak. Kemudian di selanjutnya itu diisi seperti ini contohnya. 62, kemudian pastikan tidak pakai 0, langsung 62, 8515 7155 850. Contohnya seperti itu. Iya. Oh, saya lupa tadi ngisi 62-nya, Pak. Iya, 62-nya diisi ya. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kita lanjut dulu saja ya, menunggu nanti agak lama biar menghemat waktu. Baik, langsung saja yang terakhir ya teman-teman. Untuk kita akan pengenalan besok cara melakukan editingnya bagaimana, merubah gambar, merubah tulisan,
itu kita akan melakukannya di Elementor. Karena apa yang kita pilih tadi Elementor. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa masuk ke dashboard WordPress-nya lagi ya teman-teman. Silahkan bisa kembali ke dashboard-nya lagi. Ini bisa di back atau diulangi, dihapus seperti ini juga bisa. Silahkan bisa kembali ke dashboard WordPress-nya lagi. Silahkan apabila sudah, kita masuk ke halaman teks ya. Di sini ada teks. Saya post dulu biar tidak memberatkan. Nah, apabila sudah kembali ke teks, itu kita cari home. Home itu sebagai halaman utama tadi ya teman-teman. Di visit site ini kan halaman utama ya. Nah, kita akan perkenalan dulu. Besok bagaimana cara melakukan perubahannya. Itu perubahannya ada caranya, ada dua. Kita bisa melakukan editing dari menu teks, kemudian all text, kemudian home ini bisa kita klik edit with Elementor. Kita juga bisa melakukan editingnya melalui teks yang kita bisa. Ini ada halaman utama kan juga ada, bisa kita edit with Elementor. Itu bisa melalui teks, kemudian home, atau melalui langsung dari halaman utama kita, langsung klik edit with Elementor seperti ini juga bisa apabila posisi kita sudah login ke dashboard WordPress. Itu ada dua cara, contohnya seperti ini. Silahkan bisa diikuti ya teman-teman sambil menunggu ini. Ini dari sini juga bisa. Ini koneksinya baru agak lambat. Silahkan bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman. Ini contohnya. Edit with Elementor dari sini juga bisa. Misal teman-teman ingin merubah bagian ini, itu nanti tinggal diklik saja. Nah ini contohnya ya teman-teman. Saya ingin merubah ini, bagian ini tinggal diklik saja. Tinggal klik sini. Misalnya ingin diisi apa, perusahaan saya adalah Niaga Hoster misalnya. Niaga Hoster, tinggal diklik saja. Apabila sudah melakukan perubahan, jangan lupa klik update. Di sini. Misalnya ingin mengganti gambar yang ini, backgroundnya ini tinggal klik sini, bagian tengah ini. Kemudian klik style. Di sini kita bisa ubah, choose image. Kita bisa upload dari gambar yang kita punya, atau yang sudah disediakan di media library. Misalnya saya ingin ganti ini ya, contohnya seperti ini. Nah ini misalnya saya ganti gedung lagi, kemudian klik update. Setelah melakukan perubahan apapun, pastikan melakukan klik update. Jangan lupa di sini kita juga bisa melakukan perubahan, misalnya selamat datang ini juga bisa diganti. Ini where we build your vision, ini dimana kita bisa membangun visionmu, itu bisa diganti juga, misalnya dimana kita bisa membangun visionmu. Contohnya seperti ini. Tinggal editing, kita klik saja teks atau gambar yang ingin kita ubah. Kemudian apabila sudah melakukan perubahan, jangan lupa klik update. Ini juga berlaku sama ya, apabila ingin mengganti gambar ini, tinggal arahkan ke gambar ini saja. Ganti, langsung klik choose image. Nah, kita ganti ini. Kemudian klik update seperti ini. Sampai tahap ini ada yang tanyakan? Contoh update-nya seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa dipelajari setelah course ini selesai, atau besok kita akan bahas secara khusus keseluruhan untuk
berubah semuanya. Ada yang ingin tanyakan? Ya, di sini modulnya sudah lengkap, sudah komplit, tinggal diikuti saja.